kok udah gede ya, kok gue kemana aja sih selama ini, kok gue waktu gue sedikit banget buat anak gue ya. Tapi ya namanya orang tua suatu saat pasti akan siap. Gue juga sebetulnya itu nggak sadar ada yang videoin, itu tim gue yang videoin. Karena saat itu tuh gue ada di satu acara yang sama, tapi karena gue sehari itu tuh bener-bener padat banget nge-MC-nya. Jadi tidak ada kesempatan untuk ikutan preparation Aisyah untuk tampil. Biasanya tuh gue tuh sangat cerewet, nguatin mentalnya, kemudian ngecek make upnya, ngecek wardrobe-nya segala macam gitu. Suka wati-wati Aisyah nanti gini ya gini. Saat itu tuh nggak ada kesempatan bertemu sama sekali. Tiba-tiba gue cuma bisa melihat di monitor bagaimana anak aku perform. Jadi saat itu tuh perasaan tuh berkecamuk ya, maksudnya tiba-tiba nggak tahu tuh flashback saat itu tuh, ih anak itu udah gede ya, anak itu kok udah mandiri ya gitu. Jadi kebayang kan namanya juga anak pertama Aisyah. Jadi kebayang dulu tuh dia usia 3 bulan masih bayi merah saja. Ketika istri saya ngisi seminar, saya bawa anak saya gendong sendiri keliling mall biar dia nggak nangis. Ketika dia nangis pipis dan lain-lain, gue ganti popok sendirian di tempat di toilet cowok. Gue bawa bayi nangis gitu, terus gue gendong, terus tiba-tiba anak gue bisa, namanya anak pertama tuh kan segala macam dikasih fasilitas, kayak misal 6 bulan sudah sekolah lah, belajar berenang lah, belajar balet, belajar piano dan lain sebagainya. Kemudian dia juga tiba-tiba suka berkuda, jadi atlet kuda, tiba-tiba dia menciptakan lagu. Tiba-tiba pas saat itu gue gini, udah gede ya anak gue ya. Jadi nggak berasa. Dan juga di sisi lain juga kok gue banyak kehilangan momen tidak melewati bersama dan anak. Tiba-tiba ya karena kesibukan, wah dia udah mandiri banget. Dia bisa menyiapkan semuanya sendiri, dia memilih makeup artist sendiri, menyiapkan tampilan sendiri, dan juga bisa tampil satu panggung dengan teman-teman seusianya yang rata-rata jauh lebih banyak jam terbangnya gitu. Jadi gue yang, ya anak gue itu ya, ya lo udah gede ya kayak gitu-gitu. Jadi berkecamuk banget. Jadi bersyukur, alhamdulillah. Maksudnya didikan gue selama ini membuat dia mandiri, percaya diri, mulai terlihat hasilnya. Tapi ya udah, di sisi lain juga gue yang aduh, gue tuh berasa banget kok udah gede ya, kok gue kemana aja sih selama ini, kok gue waktu gue sedikit banget buat anak gue ya. Tapi ya namanya orang tua suatu saat pasti akan siap untuk melepas anaknya untuk menghadapi apapun tantangan di kehidupan ini. Jadi itulah kenapa gue dari kecil itu membuat mereka mandiri. Dari usia 6 bulan mereka tuh harus bisa makan sendiri, walaupun baru empasi gitu, yang ya udah masih belepotan gitu-gitu, ya udah nggak apa-apa. Sampai sekarang tuh rata-rata anak-anak gue di usia di bawah 3 tahun saja sudah bisa mempersiapkan baju-baju sendiri, mandi sendiri, dibikin mandiri sama istri saya. Jadi kalau sekarang anak gue 5, kemana-mana gue tuh masih bisa dan berani untuk bawa mereka sendirian tanpa pendamping. Bahkan ketika istri saya ada urusan, saya bawa mereka pergi ke mana berlima, gue nyetir sendiri, ya udah makan biasa aja. Jadi saling menjaga satu dan yang lain, nggak ngerepotin gitu. Ya udah, jadi saat itu berkecamuk banget. Alhamdulillah bersyukur masih bisa melihat anak gue tuh bisa seperti itu. Mudah-mudahan gue berdoa masih diberikan umur untuk menyaksikan langkah-langkah episode-episode berikutnya. Ya gitulah. Aisyah sendiri kan di situ bernyanyi ya, dan dia beberapa lalu baru mengeluarkan single anaknya ya. Nah itu support Ivan, kita semua tahu ya sebagai orang tua juga. Nah paling Ivan ini wanti-wanti apa sih Aisyah? Menjaga diri dengan lingkungan, kemudian juga itulah kenapa gue selalu mempersiapkan segala sesuatu ke anak-anak gue, tidak hanya Isa, semuanya. Agama itu pasti penting karena dia bergaul dengan siapapun, profesi apapun, dimanapun, di negara manapun, ketika agama sudah dipegang, insya Allah itu yang akan menjaga mereka. Kemudian juga kemandirian yang seperti tadi, dan juga kebisaannya harus banyak. Jadi anak-anakku tuh rata-rata kayak Aisyah tuh kan bisa silat, pernah jadi atlet terbaik pencaksilat di Jakarta. Kemudian sekarang juga berkuda sudah insya Allah tahun ini menjadi atlet PON mewakili salah satu provinsi di Indonesia. Nanti di akhir tahun bertanding.
kemudian sekarang juga tiba-tiba dia menulis lagu dan lain-lain. Sebagai orang tua hanya bisa menyediakan fasilitas yang bisa kita lakukan. Jadi kayak dia bisa menulis lagu, menciptakan lagu. Ternyata dia juga dari SD tuh sudah nyiptain lagu. Tapi sekarang tuh berbahasa Inggris, punya gaya sendiri dan lain-lain. Ya udah, saya sediakan studio rekaman di rumah, sediakan arranger yang bisa mendampingi dia berkarya juga. Ya sebisa mungkin selagi mampu lakukan yang terbaik untuk mereka. Jadi mudah-mudahan kan kita tidak bisa mendampingi 24 jam sehari, 7 hari seminggu, sepanjang umur mereka tidak. Pasti gue akan siap melepas dia menghadapi tantangan di pergaulan dia. Dia di umur sekarang udah kelas 1 SMA, dia memutuskan belum pacaran. Itu pun diskusi, dan apapun di keluarga gue tuh selalu diskusi. Terbuka gitu ya? Terbuka, mereka pada bercerita dan lain-lain. Nah mengenai pacaran tuh aku tanya teman-teman kok punya pacar nggak? Punya. Terus kamu gimana? Nggak tahu. Terus aku bilang terserah, aku nggak ngelarang. Kalau mau pacaran harus tanggung jawab dengan pilihannya. Pilihannya itu maksudnya kalau pacaran ya berarti harus ada waktu untuk bersamanya, berkurang waktu bermainnya dengan teman-teman, berkurang juga untuk berlatih berkudanya, berkurang waktu belajar. Akhirnya dia gini, ya udah ya, aku berprestasi aja. Memutuskan sendiri. Jadi ya udah, waktunya juga sekarang udah habis. Jadi gini, nggak punya pacar, enggak lah ngapain, kata dia gitu. Orang waktu aku aja udah full banget, dia tuh full banget. Apalagi pas SMP itu jadi OSIS. Sekarang juga diminta jadi OSIS juga. Ya udah nggak ada waktu, kata dia gitu. Jadi udah berkarya, berprestasi, itulah semua. Jadi dan itu keputusannya dari dia sendiri. Jadi bukan gue yang mengarahkan dan menyuruh. Ya udah gitu. Oh berarti karirnya Aisyah ini maksudnya dari semua kegiatan Aisyah yang diikuti Aisyah, Aisyah memilih sendiri dan ya, tapi harapannya sesuai nggak sih sama Ayah? Memilih sendiri dan juga untuk misal dalam dan menciptakan lagu. Di single-single sebelumnya gue turun tangan, mau konsep video klip, wah segala macam. Tiba-tiba ya udah seperti biasa selalu ngobrol, terus kata dia, ayah boleh nggak aku bisa punya, gue ngomong aku boleh nggak punya konsep sendiri dan lain-lain. Ya udah, dia ngobrol diskusi dengan arranger gue di rumah, rekaman, konsep video klip dia yang bikin semuanya itu udah jadi. Ya udah, dan ya udah gue nggak ngerti soalnya kan itu udah di Gen Z sekarang tuh ya selera musiknya, selera segala macam, ya udah gaya dia aja. Udah, gue cuma bisa mensupport saja. Jadi sesuai dengan harapan saya ya itu mah ya bukan karya saya, karya anak saya kayak gitu. Tapi kenapa sih lebih milih pola didik yang kayak ayah tuh kayak teman aja gitu, nggak yang? Oh ya, jadi sampai sekarang tuh kalau gue kemana-mana tuh sekarang tuh disangkanya tuh adik kakak. Bahkan yang lebih parah lagi, karena istri saya jarang terekspos ya. Jadi gini, ini istrinya bukan saya anaknya. Berarti ayahnya ini dong, seneng dong ya? Gue nya bangga, tapi gue anak si Aisyah tuh, masa aku setua itu? Enggak. Emang ayahnya aja awet muda, gue bilang gitu. Jadi kemana-mana tuh sekarang udah temen, udah diskusi dari dulu, dari kecil tuh emang dibiasakan untuk diskusi. Sampai Jaki sekarang umur 4 tahun pun dia udah terbiasa diskusi, udah biasa mengungkapkan keinginannya. Gue ajak diskusi kayak misalnya gue sekarang lagi ngebangun pendopo. Jaki itu gue tenteng dan dia juga mau, dia diajak ngelihat gimana, terus gue tanya pendapat, menurut kamu ini gimana? Ya ini kayaknya harus, ya udah gitu. Jadi dilibatkan dalam semua kegiatan semua anak gue gitu ya. Jadi seru, alhamdulillah 5 anak berasa punya 5 adik.